Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Pratama, semester 2, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam bahasa pemrograman. Yang pertama ada Python. Python yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipelajari dengan sintaks sederhana dan readable. Digunakan untuk web development, data science, AI, dan automation. Contohnya ada di sini, di bawahnya. Terus yang kedua ada JavaScript. JavaScript yaitu bahasa pemrograman untuk web development yang berjalan di browser dan server Node.js. Digunakan untuk website interaktif, aplikasi web, dan game. Dan ada contoh di bawahnya, contoh simulasi validasi form. Dan yang ketiga ada Java. Java yaitu bahasa pemrograman berorientasi objek dan platform independen dengan prinsip read once, run anywhere. Digunakan untuk aplikasi enterprise, Android apps, dan web application. Dan terdapat contoh di bawahnya. Yang keempat ada C++, yaitu bahasa pemrograman tingkat menengah dengan performa tinggi dan kontrol memori. Digunakan untuk game development, sistem operasi, dan aplikasi desktop. Dan ada contohnya simulasi rata-rata nilai. Terus ada C, Cpagar, yaitu bahasa pemrograman dari Microsoft yang digunakan dengan NetFramework, digunakan untuk aplikasi Windows, game Unity, dan web application. Dan ada contoh di bawahnya, contoh simulasi kalkulator penjumlahan. Dan yang kelima ada PHP. PHP yaitu bahasa pemrograman server side yang sangat populer untuk web development. Digunakan untuk website dinamis CMS seperti WordPress dan berbagai web application. Yang keenam ada Ruby. Ruby adalah bahasa pemrograman dinamis dan elegan. Framework Ruby on Rails sangat populer untuk web development. Digunakan untuk web application, automation, dan scripting. Dan ada contoh simulasi pola bintang. Dan yang ketujuh ada Swift. Swift adalah bahasa pemrograman modern dari Apple yang dirancang untuk keamanan dan performa. Digunakan untuk mengembangkan aplikasi iOS, macOS, dan seluruh ekosistem Apple. Dan yang ke-8 ada Kotlin. Kotlin yaitu bahasa pemrograman modern untuk JVM. Bahasa resmi untuk Android Development interoperable dengan Java. Sintaks ringkas dan ekspresif. Dan ada contoh simulasi fungsi kuadrat. Terus yang ke-9 ada Go atau Golang, yaitu bahasa pemrograman dari Google yang dirilis tahun 2009. Dirancang untuk cepat, efisien, dan mendukung concurrent programming dengan Goroutines. Contohnya ada simulasi Goroutine. Yang ke-10 ada Rust, yaitu bahasa pemrograman fokus pada keamanan dan performa, memory safe tanpa garbage collector. Ya, digunakan untuk sistem programming, web assembly, embedded system. Dan ada contoh simulasi ownership dan borrowing. Yang ke-11 ada SQL, bahasa untuk mengelola database relasional, digunakan untuk database management, data analysis, dan back-end development. SQL adalah standar industri untuk query data. Contohnya ada contoh simulasi query select. Terima kasih. Dan kita akan lanjut ke
ke pembahasan yang kedua, yaitu spesifikasi transformasi sistem operasi Windows, Android, dan Apple. Mengapa evolusi sistem operasi penting? Sistem operasi adalah jantung dari setiap perangkat digital yang kita gunakan. Evolusi OS secara langsung memengaruhi pengalaman pengguna, produktivitas, dan kemampuan teknologi modern. Peran OS dalam pengalaman pengguna dan interaksi teknologi. Dampak inovasi pada produktivitas kerja dan kehidupan sehari-hari. Presentasi ini akan membahas Windows, Android, dan Apple. Evolusi sistem operasi Windows, bagian 1. Windows, sampai garis waktu transformasi. Di tahun 1985, Windows 1.0 antarmuka grafis pertama Microsoft. Multitasking terbatas untuk mendukung mouse. Dan di tahun 1995, Windows 95, revolusi start menu, taskbar, plug and play, dan dukungan 32 bit. Dan lanjut di tahun 2001, Windows XP, stabilitas tinggi, Luna Interface, dukungan USB lebih baik, era keemasan. Dan di tahun 2021, Windows 11, centered taskbar, dukungan aplikasi Android, redesign modern, dan snap layouts. Windows awal dan masa transisi. Windows 1.0 tahun 1985, antarmuka grafis pertama Microsoft. Multitasking terbatas dengan jendela yang dapat ditumpuk. Dan ada Windows 3.0 tahun 1990. Memperkenalkan program manager dan file manager. Peningkatan manajemen memori. Ada Windows 95 yaitu tahun 1995. Revolusi dengan start menu, taskbar, dan teknologi plug and play. Windows XP tahun 2001, stabilitas tinggi dengan kernel NT, antarmuka, Luna yang ikonik, dan dukungan luas. Windows modern dan inovasi UI. Windows Vista tahun 2007, Aero Interface, User Icon Control, dan Windows 7 tahun 2009, performa lebih baik, taskbar disempurnakan. Windows 8 dan 8.1 tahun 2012 sampai 2013. Metro UI, Start button kembali, dan Windows 10 tahun 2015. Cortana, Virtual Desktop, update berkelanjutan. Dan ada Windows 11 tahun 2021, Centered Taskbar, Android App Support, redesign modern. Lanjut, Windows perubahan utama dalam fitur. Sepanjang sejarahnya, Windows telah memperkenalkan berbagai fitur revolusioner yang mengubah cara pengguna berinteraksi dengan komputer, dari antarmuka grafis pertama hingga integrasi kecerdasan buatan. Setiap versi membawa inovasi yang menjadi standar industri dan meningkatkan produktivitas pengguna di seluruh dunia. Start menu Windows 95. Revolusi navigasi dengan tombol start yang ikonik, text bar untuk multitasking dan akses cepat ke program serta pengaturan sistem. Yang kedua, USB dan Internet Explorer. Windows tahun 98. Dukungan plug and play untuk perangkat USB, integrasi browser Internet Explorer untuk akses web yang lebih mudah. Yang ketiga ada Cortana dan Virtual Desktop. Windows 10. Asisten digital berbasis suara dan kemampuan multiple desktop untuk produktivitas. Android Apps, Windows 11. Dukungan aplikasi Android Native. Evolusi sistem operasi Android.
Bagian 2, perjalanan Android. Android garis waktu dan versi utama. Di tahun 2008, Android 1.0, Android Market, Gmail, Maps terintegrasi notifikasi browser berbasis WebKit. Di tahun 2009, ada Android 1.5 Cupcake, Virtual Keyboard, rekam video, widget, home screen, copy paste. Dan di tahun 2011 ada Android 4.0 Ice Cream Sandwich, Halo Design, Face Unlock, Data Usage Control, Chrome Browser. Dan di tahun 2004 ada Android 15. Android 15 Enchant Privacy, Satellite Connectivity, AI Features, dan performa lebih baik. Android versi awal dan perkembangan fitur. Android 1.0, Android Market, Gmail, Google Maps terintegrasi. Android 1.5, Cupcake, tahun 2009. Virtual Keyboard, perekaman video, widget, home screen. Android 2.3, Gingerbread, tahun 2010. Dukungan NFC, kamera depan UI yang disempurnakan. Android 4.0, Ice Cream Sandwich, tahun 2011. Holodesign, Face Unlock, dan Android Beam. Lanjut, Android versi modern dan inovasi terbaru. Ada Android 5.0 Lollipop tahun 2014, material design, art runtime untuk performa lebih baik. Terus ada Android 9 Pie tahun 2018, gesture navigation, adaptive baterai, dan digital well-being. Dan ada Android 12 tahun 2021, Material You dengan tema dinamis privasi dashboard. Dan ada Android 15 di tahun 2024, Enchant Privacy, Performance Improvements, dan fitur AI terbaru. Fitur unggulan Android sepanjang masa. Android telah menghadirkan berbagai fitur inovatif yang mengubah cara pengguna berinteraksi dengan perangkat mobile, dari asisten cerdas hingga navigasi gestur. Setiap pembaruan membawa pengalaman yang lebih intuitif dan efisien bagi jutaan pengguna di seluruh dunia. Yang ketiga, ada evolusi sistem operasi Apple, macOS dan iOS. macOS, perkembangan kunci. Tahun 2001, macOS X 10.0 Cheetah berbasis Unix antarmuka Aqua Revolutioner Dock diperkenalkan stabilitas tinggi. Di tahun 2007 ada macOS X 10.5 Leopard Time Machine Backup, Spaces Virtual Desktop, dan Quick Look Bootcamp resmi. Di tahun 2020 ada macOS 11 Big Sur, Redesign Total UI, dukungan chip M1 Apple Silicon, Control Center baru. Dan di tahun 2024, macOS 15 Sequoia Apple Intelligence AI, iPhone Mirroring meningkatkan privasi dan performa. macOS perkembangan kunci. macOS X 10.0 Cheetah tahun 2001, sistem berbasis Unix dengan antarmuka Aqua Revolutioner menandai era baru Apple. macOS X 10.5 Leopard tahun 2007, Time Machine untuk backup otomatis, Spaces untuk virtual desktop. macOS 11 Big Sur tahun 2020, redesign total dengan ikon baru. Dukungan chip M1 Apple Silicon. macOS 14 Sonoma tahun 2023, widgets di desktop game mode untuk performa gaming. Dan ada macOS 15 Sequoia tahun 2024, Apple Intelligence dengan fitur AI terintegrasi. iOS garis waktu dan fitur utama. Tahun 2007, iPhone
OS 1 revolusi multitouch, Safari Mobile, Visual Voicemail, dan integrasi iPod. Awal era smartphone modern. Di tahun 2011, iOS 5 diperkenalkan Siri sebagai asisten virtual, iCloud untuk sinkronisasi, notification center, dan iMessage. Di tahun 2020, iOS 14, widgets widgets di home screen, app library untuk organisasi, picture in picture, and app clips untuk akses cepat. Di tahun 2024, iOS 18, Apple Intelligence dengan AI generatif, RCS messaging, kustomisasi home screen, dan peningkatan privasi. iOS fitur-fitur transformasi. Sejak peluncuran pertama pada tahun 2007, iOS telah mengalami transformasi luar biasa dari antarmuka multitouch revolusioner hingga integrasi kecerdasan buatan. Apple terus mendefinisikan ulang pengalaman pengguna smartphone dengan inovasi yang mengubah industri teknologi mobile secara keseluruhan. Kesim- kesimpulannya, Kesimpulannya, transformasi iOS dalam sejarah teknologi. Perkembangan UI dan UX secara signifikan dari antarmuka berbasis teks hingga desain modern yang intuitif, integrasi teknologi baru seperti AI, cloud computing, dan konektivitas mobile telah mengubah cara kita berinteraksi dengan perangkat. Windows, Android, dan Apple terus berinovasi dengan fokus pada privasi pengguna serta peningkatan performa. Ketiga sistem operasi ini telah membentuk landscape teknologi digital selama 4 dekade terakhir. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya sini saya sudah saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke ke tunjukkan satu aplikasi pemrograman dan jelaskan contohnya. Di sini saya akan menunjukkan satu aplikasi yaitu Programmis dengan program men- mencari nilai mahasiswa. Di sini yang pertama ada input nilai, nama, tugas, UTS, dan UAS. Terus ada bobot penilaian, bobot tugas, bobot UTS, bobot UAS. Hitung nilai akhir. Nilai akhir sama dengan tugas kali bobot tugas. Tambah UTS kali bobot UTS, tambah UAS kali bobot UAS. Lanjut, tentukan grade. Tentukan grade, masukkan nilai akhir. If nilai akhirnya 85, grade sama dengan A. Terus ini nilai akhirnya. Lanjut, di sini ada hasil dari nama mahasiswa, nilai akhir, dan grade. Oke, ini saja yang saya tampilkan dari aplikasi pemrograman dan contohnya. Lanjut, di sini saya akan mendownload Windows 10. 10. Oke, sudah terdownload. Saya Dendi Pratama, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.